Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أما بعد, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan, salawat dan salam juga kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat memulai kajian kita, kajian sehari bersama beberapa asatidzah yang insyaallah kajian ini kita akan jadikan kajian-kajian rutin atau menjadi suatu tempat wadah untuk ikhwah memperdalam agamanya. Hari ini, dalam kajian kita hari ini membicarakan masalah akhlak yang penting yang bisa membangun dengannya umat. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat kembali sejarah kaum muslimin, kita melihat kembali kejayaan kaum muslimin dahulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Utsman, Ali, bahkan atba'ut tabi'in, para tabi'in, ketika itu mereka di puncak kejayaan Islam. Sehingga Islam ketika itu dapat mengalahkan Persia. Yang Persia bukan sembarang kerajaan, bahkan dia dikatakan termasuk kerajaan yang terkuat, yaitu Irak atau Iran sekarang. Dia mempunyai persenjataan yang kuat, mempunyai taktik perang yang hebat. Bahkan mereka bisa membuat beberapa peralatan-peralatan perang. Ketika itu Persia mempunyai wibawa yang besar di kerajaan-kerajaan yang lain. Begitu juga Roma. Ini suatu kerajaan yang besar. Adapun kaum muslimin di awal hanya bermula dari Mekah, sampai akhirnya dapat menguasai Spanyol, yang ketika itu dikatakan nama Andalus, dapat menguasai Aljazair, yang bisa dikatakan Aljazair, Maghrib, Maroko, dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, sampai ke Syam, Yordan, Turki,
yang sebagian sekarang masuk ke Eropa, itu dahulu di bawah kaum muslimin. Apalagi di daerah Jaziratul Arab. Maka dikatakan mereka itu sekarang, ketika mereka telah dikalahkan oleh kaum muslimin, Persia telah dikalahkan oleh kaum muslimin, seolah-olah mereka sekarang bukan Persia lagi, seolah-olah mereka Arab. Karena betul-betul terkalahkan. Bukan hanya terkalahkan dalam perang, terkalahkan dalam budaya dan agama. Apakah ada sekarang orang mengatakan bahwa orang Irak itu bukan Arab? Orang sudah menyangka bahwa orang Irak itu Arab, padahal dahulu mereka Persia. Apakah Persia itu Arab? Persia bukan Arab. Apakah dahulu orang menyangka Andalus, Spanyol itu Arab? Bukan Arab. Maroko bukan Arab. Tapi orang di sana sekarang berbahasa Arab. Karena kalahnya mereka bukan hanya kalah berperang, tapi kalah dari sisi budaya, dari sisi agama, sampai mereka semuanya masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nah, apakah ada zaman sekarang ini orang yang memerangi satu negara sampai negaranya terpengaruh dari mulai bahasa, adat istiadat dan mulai agamanya? Tidak ada. Paling tidak mereka menguasai satu negara, menguasai ekonomi. Tidak bisa sampai menguasai bahasa, adat istiadat dan agama, mempengaruhi, tidak bisa. Kita, Indonesia, berapa ratus tahun dijajah Belanda. Apakah bahasa Belanda berbekas dengan kita? Tidak ada bekas, bahkan sedikit sekali. Nah, tapi Islam, di awal kejayaan Islam, dapat menguasai lebih dari sepertiga dunia. Tapi ketika kita lihat keadaan kaum muslimin zaman sekarang, keadaan muslimin yang sekarang, yang mereka dahulu bersatu, yang dahulu mereka di atas kemuliaan dan keizzatan Islam, izzatul Islam, sekarang mereka telah berpecah. Mereka telah mengalami kemunduran. Siapa lagi yang takut dengan kaum muslimin? Hampir dikatakan kaum muslimin berpecah. Kalau dahulu tidak ada satu kerajaan pun yang berani mengambil kerajaan kaum muslimin. Tidak ada. Tidak ada satu negara pun yang berani mencaplok daerah kaum muslimin. Tidak ada yang berani. Tetapi sekarang terjadi kemunduran. Apa sebab dari semua ini? Dan bagaimana obatnya? Ada sebagian orang atau sebagian jamaah Islamiyah mengatakan bahwa untuk kembali kepada kejayaan Islam, kita harus mulai dari atas. Kita ambil kepemimpinan, kita rubah semuanya. Maka semua jalan yang mereka anggap bisa mencapai apa yang mereka inginkan, mereka halalkan. Semua jalan yang mereka anggap bahwa dengan kepemimpinan akan merubah umat, mereka ambil cara untuk bisa menjadi pemimpin. Baik itu cara diridhoi Allah atau tidak. Baik mereka harus berduduk bersama dengan orang-orang lain akidah atau tidak. Baik mereka harus menjual agama mereka atau tidak. Secara langsung dan tidak langsung. Mereka bermuamalah yang akhirnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan tujuan mereka tadi. Dengan alasan tujuan tadi. Akhirnya mereka sadar tidak sadar, mau tidak mau, menelantarkan Islam. Padahal ketika mereka menjadi pemimpin belum tentu semua bisa berubah. Apakah mereka bisa memaksa semua orang untuk menjadi orang yang baik? Kalau tanpa kesadaran orang. Jadi mereka mulai dari atas lalu ingin merubah dari bawah, merubah yang bawah. Kalau begini cara mereka, yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Karena yang atas akan memaksa yang bawah. Yang bawah akan berontak karena belum ada kesadaran dari jiwa. Bagaimana untuk berubah? Bagaimana untuk berbuat baik? Bagaimana untuk mencintai Islam? Ada golongan yang lain yang mereka ini mengantisipasi kemajuan orang-orang Nasrani atau kemajuan musuh-musuh Islam. Sehingga semua yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari siasat, politik, mereka selalu mengikuti beritanya. Mereka selalu antisipasi. Mereka selalu mengikuti apa yang sedang berkembang di negeri kafir dan mereka selalu mengantisipasi. Sehingga mereka lupa bahwa tugas mereka bukan mempelajari apa yang sedang dilakukan orang kafir. Mereka mempelajari agama mereka. Tapi tidak. Mereka sibuk dengan apa yang terjadi berkembang di dunia, cuman tidak sibuk dengan diri mereka sendiri.
tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi pada diri mereka sendiri. Akhirnya terjadi kelemahan. Ada lagi sebagian kaum muslimin yang beranggapan untuk mencapai dan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin tadi dengan melakukan tindakan-tindakan yang jihad mereka anggap. Melakukan pengeboman, melakukan perusakan di sebagian fasilitas kaum muslimin, melakukan keonaran yang mereka anggap ini penyemangat dan membakar semangat mereka untuk menegakkan syariat Islam. Ini jalan mereka. Sesungguhnya jalan yang mereka tempuh ini bukan untuk memuliakan Islam. Bahkan jalan yang mereka tempuh ini untuk menghinakan dan menghancurkan Islam. Orang akan beranggapan bahwa Islam itu jelek. Orang akan beranggapan bahwa Islam itu membunuh Islam sendiri. Apa kata Rasulullah ketika Abu Bakar ingin membunuh orang munafik? Jangan kau bunuh. Nanti orang akan menyangka Muhammad membunuh sahabatnya. Tapi mereka di tengah kaum muslimin membunuh kaum muslimin dengan alasan ingin memuliakan Islam. Bahkan yang mereka lakukan adalah ingin menghancurkan Islam. Perbuatan-perbuatan mereka seperti ini memberi kesempatan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, bahkan perbuatan mereka seperti ini membuka peluang bagi orang kafir untuk campur tangan di negeri kaum muslimin. Perhatikan negeri Afghanistan, negeri yang menang dengan partai Taliban. Siapa yang tidak pernah dengar partai Taliban? Partai Taliban partai yang berkuasa di negeri Afghan. Tetapi karena partai Taliban dianggap partai yang mengembangbiakkan atau melindungi orang-orang yang melakukan peledakan, apa yang dilakukan orang-orang kafir terhadap partai Taliban? Mereka menyerang Afghanistan sehingga orang partai-partai Taliban yang tadinya duduk enak di kursi parlemen, yang tadinya duduk enak sebagai presiden, lari ke gunung. Sampai di gunung pun mereka masih dikejar. Siapa yang memegang pemerintahan sekarang? Apakah masih partai Taliban? Amerika telah masuk. Apa yang mereka lakukan? Dengan mereka membuat kerusuhan, dengan mereka membuat suatu yang merusak kaum muslimin, mereka sendiri hancur. Apakah ini maslahat? Apakah ini namanya maslahat untuk mencapai kemuliaan? Bukan. Perhatikan sekarang negeri Afghan. Apakah negeri Afghan menjadi negeri kaum muslimin? Bahkan sekarang pemerintahannya, kita katakan seolah-olah pemerintahan yang dibawa oleh Amerika. Ada lagi sekelompok orang yang ingin mengembalikan kemuliaan muslimin dengan memperbanyak. Siapapun dia, kita rangkul. Dimanapun dia, kita rangkul. Tidak pandang bulu, tidak pandang akidah, tidak pandang keyakinan. Walaupun dia mengaku ada nabi lain, tidak masalah. Kita bersama. Kita majukan kaum muslimin. Persatuan yang seperti ini persatuan yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim syatta. Seolah-olah bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Bagaimana kita ingin bersatu dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kita ingin bersatu dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran? Walaupun dia mengatakan Islam sebagai topeng. Mereka mengatakan Islam, Al-Quran ini kurang, 30 juz ini kurang. Al-Quran yang sebenarnya itu adalah 40 juz. Atau Al-Quran yang ini salah. Al-Quran yang benar itu adalah mudzakar yang diturunkan pada Nabi palsu. Apakah kita ingin bersatu, bergandengan dengan orang-orang seperti ini? Bukan. Bukan jalan-jalan ini yang kita tempuh untuk mencapai kemuliaan Islam. Untuk mencapai kemuliaan Islam sebenarnya kita tidak perlu pemikir. Orang filsafat baru memikirkan bagaimana jalan yang baru. Tidak perlu. Kita tidak usah susah lagi mencari jalan yang baru. Karena jalan yang telah ada, yang ditinggalkan Rasulullah, yang ditinggalkan oleh para sahabat, telah teruji coba. Jalan yang ditempuh Rasulullah telah berhasil. Kenapa kita tidak menempuh jalan yang telah ditempuh Rasulullah ketika dia ingin memuliakan kaum muslimin? Kenapa kita tidak menempuh jalan sebagaimana jalan Abu Bakar, jalannya Umar? Ini jalan sudah teruji coba.
jalan yang sudah pernah dilalui. Tapi mereka membuat jalan-jalan baru yang ingin uji coba, ingin mencobanya. Dengan percobaan mereka mengorbankan kaum muslimin. Dengan percobaan mereka menjatuhkan nama agama mereka sendiri. Bahkan mereka menjatuhkan diri-diri mereka ke dalam kesalahan dan kemaksiatan atas nama Islam. Perhatikan, kalau seandainya seorang betul-betul memperhatikan sejarah Islam, dia akan tahu bagaimana Rasulullah bisa berjaya, bagaimana para sahabat bisa berjaya. Sebelumnya kita tanya, apakah ada pemikir-pemikir Islam atau pejuang-pejuang Islam atau yang mereka mengatakan sayyid yang menetapkan jalan-jalan untuk menuju ke kemuliaan Islam? Apakah mereka berhasil? Adakah di antara mereka telah berhasil dengan pemikiran-pemikiran mereka? Kita tidak perlu sebut nama. Tapi banyak sekarang orang yang menyebut atau orang membuat jalan-jalan untuk kemuliaan Islam. Tapi apakah ada yang berhasil? Rasulullah telah berhasil. Sedangkan mereka, apakah ada yang berhasil? 100 tahun belakang, tidak ada kaum muslimin yang berhasil. Kecuali satu yang kita anggap ini berhasil. Ternyata keberhasilan dia bukan membuat suatu jalan yang baru. Ternyata keberhasilan dia bukan memikirkan jalan yang baru. Tapi dia kembali kepada pemahaman Rasulullah. Siapa itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi. Bagaimana bisa terjadinya sejarah Saudi? Kita katakan, ya, memang Saudi tidak sesempurna negara kaum muslimin, tidak sesempurna seperti zaman Nabi. Tapi adakah pergerakan Islam yang bisa menempuh apa yang telah ditempuh Syekh Muhammad bin Wahhab? Jangan kita merendahkan. Kalau kamu ingin menjatuhkan, bawa bukti ada yang lebih baik dari dia. Apakah ada pergerakan-pergerakan Islam, pemikir-pemikir Islam yang telah lebih berhasil dari dia? Apakah ada negara kaum muslimin sekarang di dunia yang lebih baik dari Saudi? Kita katakan memang ada kesalahan. Tetapi apakah ada yang terbaik dari dia? Sebagian orang ingin menjatuhkannya. Bagaimana kamu ingin menjatuhkan kaum muslimin sendiri? Apakah jalan kamu tempuh telah berhasil? Jalan Syekh Muhammad bin Wahhab telah berhasil. Kita anggap berhasil. Dan memang sudah teruji coba. Bagaimana tariqah dakwah dia? Dia kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan difokuskan kepada akidah. Perhatikan tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Wahhab. Apa yang mereka tulis? Qaidul Arba, berapa kertas saja? Usul Salasah, berapa kertas saja? Kitab Tauhid, berapa buku saja? Tapi dengan kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab akidah seperti ini, yang akan menumbuhkan semangat juang, akan menumbuhkan akhlak Islamiyah, akan menumbuhkan pejuang-pejuang yang berdiri atas Islam, ikhlas di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat keberhasilannya. Dia bisa menyatukan negeri Najd dan negeri yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di mana dikatakan bahwa syariat Islam betul-betul tegak kecuali di Saudi? Hampir tidak ada. Maka jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah untuk menuju kemuliaan kembali kepada akidah. Ini telah teruji coba di zaman Rasulullah dan telah teruji coba dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika manusia menjauhkan atau ketika seorang dai menjauhkan dari Al-Quran dan Sunnah dan dari akidah Islamiyah, sesungguhnya dia telah menjadi kaum muslimin rendah. Karena kerendahan itu waju'ila dzil liman khalafa amri, kata Rasulullah. Dan dijadikan rendah bagi orang yang menyelisih perintah. Kemuliaan itu dapat diraih dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemuliaan itu dapat diraih lagi oleh kaum muslimin ketika mereka kembali kepada akidah Islamiyah, kepada pemahaman salafus saleh. Nah, karena agama ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka tidak butuh lagi kita jalan-jalan yang baru untuk menuju kemuliaan. Tetapi
Setelah kita tahu jalan ini, jalan kemuliaan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita tanamkan pada diri kita akidah. Kita tanamkan pada keluarga kita akidah. Kita tanamkan pada orang-orang dekat kita akidah Islamiyah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Berikan mereka akidah Islamiyah. Karena ketika telah ada akidah Islamiyah, mereka telah yakin dengan akidah Islam, maka akan tumbuh akhlak-akhlak yang mulia tadi. Akan tumbuh yang namanya keberanian. Akan tumbuh yang namanya jiwa pengorbanan. Akan tumbuh yang namanya jiwa yang bertanggung jawab terhadap agamanya. Akan tumbuh yang namanya jiwa yang dia merasa berjuang untuk menegakkan Islam. Dia menghormati kaum muslimin, dia mencintai kaum muslimin, mencintai sama kaum muslimin. Ketika kapan? Ketika akidah itu telah tertancap. Dia yakin bahwa dengan amal soleh, akidah menjadi sempurna. Karena akidah ini adalah fondasi dari amal soleh. Bagaimana orang ingin beramal soleh? Ingin berakhlak baik kalau akidahnya hancur. Walaupun dia berbuat baik, kalau akidahnya hancur, kita katakan hancur. Karena dia telah berbuat jelek pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebaik-baiknya akidah, sebaik-baiknya akhlak pada Allah. Akhlak pada Allah adalah tauhid. Dan maksiat kepada Allah, berbuat jelek kepada Allah adalah syirik. Ketika dia berbuat syirik, jelek akidah, jelek akhlak. Maka untuk membangun kaum muslimin, mereka harus kembali kepada akidah Islamiyah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Seorang bapak bertanggung jawab menjaga dirinya. Kalau seandainya semua kaum muslimin merasa seperti ini, saya bertanggung jawab terhadap diri saya tidak melanggar syariat Islam. Saya bertanggung jawab atas diri saya untuk mengamalkan Islam. Dan saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya, keluarga saya agar menerapkan syariat Islam. Kalau semua orang berpikir seperti ini, satu kampung saja berpikir bahwa saya dan keluarga saya harus menerapkan syariat Islam di diri saya, kampung itu akan aman. Walaupun pemerintahnya belum syariat Islam. Kalau saja seperti itu, kalau seandainya semua kaum muslimin seperti itu, akan menjadi aman. Walaupun pemerintahnya belum menerapkan syariat Islam. Tetapi syariat Islam ini kita pun menambahkannya. Kenapa? Karena dia menjadi penyempurna. Tapi apa tujuan? Apakah ini tujuan? Merubah semuanya? Yang paling tujuanlah menjaga dirimu dan keluargamu. Selama kamu masih bisa beribadah, selama kamu tidak berbuat maksiat, kamu tidak dipaksa berbuat maksiat, alhamdulillah, jaga dirimu dan keluargamu. Bukan tujuan kita merubah orang lain dahulu baru merubah diri kita. Rubah diri kita baru rubah orang lain. Adapun syariat Islam, ini tujuan kita, artinya sebagai penyempurna dari tujuan kita. Bukan satu-satunya tujuan yang harus kita korbankan segalanya. Bukan satu-satunya tujuan yang kita harus mengorbankan akidah kita. Bukan satu-satunya tujuan yang harus kita mengorbankan Al-Quran dan Sunnah. Bukan. Maka tegakkanlah akidah di diri kita, keluarga kita. Apa itu akidah? Akidah itu keyakinan bahwa saya berbuat baik, bahwa saya meyakini ada Allah, bahwa saya meyakini bahwa Rasulullah harus diikuti. Ketika keyakinan ini ada, maka harus mengikutinya, harus menyempurnakannya, harus berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Ini akidah. Buah dari akidah adalah akhlak. Ketika jelek akidahnya, jelek akhlaknya. Ketika akhlaknya jelek, menunjukkan akidahnya yang kurang. Rasul bersabda, akmalukum imanan ahsanukum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak buah dari akidah. Maka Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya, karena paling baik imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Kamu ya Muhammad la'ala. La di sini taukid. Sungguh di atas akhlak yang azim. Azim itu sangat besar, akhlak yang sangat mulia. Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di atas akhlak yang sangat mulia. Karena imannya paling sempurna. Semakin sempurna iman seorang, semakin sempurna akidah seorang, dia akan menyempurnakan dengan akhlak yang baik, dengan muamalah dengan orang-orang sekitar dengan yang baik.
Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu ahsanun nas khuluqa." Dahulu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Karena paling mulia imannya. Dari mana iman? Dari akidah. Dari akidah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, "Khiyarukum ahsanukum akhlaqan." Hadis riwayat Muslim. Yang paling baik di antara kalian, orang yang paling terpilih di antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Apakah maknanya cuma akhlak? Bukan. Maknanya akhlak yang dibangun atas akidah. Karena Rasulullah tahu, akhlak yang dibangun atas akidah yang benar. Ketika keimanannya benar, akhlaknya benar. Akmalukum imanan, ahsanukum khuluqa. Yang paling sempurna iman kalian, yang paling baik akhlaknya. Maka ketika kaum muslimin ingin kembali mulia, mereka memperhatikan diri-diri mereka, keluarga mereka, anak mereka. Perhatikan akhlak dan akidahnya. Jangan kita ingin mengatas syariat Islam, menegakkan syariat Islam, ternyata orang paling pertama ketangkap berbuat jelek terhadap Islam. Mau mendirikan syariat Islam. Dirikan syariat Islam di diri kalian dahulu. Ingin mengatakan menegakkan syariat Islam, ternyata orang paling pertama nanti na'udzubillah dirajam, atau yang dikisos, atau yang dicambuk. Tapi mengatakan ingin mendirikan syariat Islam. Kenapa? Karena dia tidak membangun dari dirinya dulu, tidak membangun dari keluarganya dulu. Perhatikan diri kita dahulu, keluarga kita, anak kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Ma min shay'in athqal min mizan mu'min yaumil qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada satu amalan pun yang paling berat nanti di timbangan yaumul qiyamah min husnul khuluq, dari baiknya akhlak. Akhlak mempunyai timbangan yang sangat berat. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, ketika itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas fil jannah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak membuat manusia masuk surga ya Rasulullah? Amalan apa yang membuat manusia masuk surga ya Rasulullah? Apa semangat sahabat? Semangatnya menjaga dirinya untuk masuk surga. Amalan apa yang harus amalkan ya Rasulullah biar aku masuk surga? Perhatikan dirinya dulu. Apa kata Rasulullah? At-taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Ini amalan paling banyak orang masuk surga. Lalu bertanya lagi sahabat ini, "Ya Rasulullah, ayyu amalin aktsaru ma yadkhulun nas an-nar?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak membuat manusia dalam neraka? Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka ya Rasulullah? Apa semangat sahabat? Menjaga dirinya agar tidak jatuh neraka. Bukan orang lain dulu diperhatikan, dirinya dulu diperhatikan. Apa kata Rasulullah? Al-fam wal faraj. Lisanmu, lidahmu, dan kemaluanmu. Karena dengan dua ini orang akan terjatuh. Dengan lidahnya dia bisa berbuat syirik. Dengan kemaluannya bisa membuat kehancuran di muka bumi. Al-fam wal farj. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Khiyarukum linisa'ihim." Atau dalam hadis Aisyah yang lain mengatakan Rasulullah, "Innal mu'min la yudrik bi ahsani khuluqih." Sesungguhnya orang yang beriman itu akan mendapatkan darajat dengan baik akhlaknya, akan mendapatkan derajat qaim wa shaim. Orang yang terus salat malam dan orang terus berpuasa siang dan malam. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajatul qaim wa shaim. Sesungguhnya orang mukmin itu akan mendapatkan derajat orang yang selalu berpuasa dan orang selalu salat malam dengan baik akhlaknya. Rawahu Abu Daud. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Bahkan Rasul mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumul qiyamah ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian dan orang yang paling dekat majlisnya nanti di yaumul qiyamah dengan aku, tempat duduknya dengan aku,
orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasul mengatakan, ana zaim, aku akan sebagai penanggung jawab. Ana zaim fi baiti fi a'lai jannah, aku akan bertanggung jawab bagi orang fi baiti fi a'lai jannah, baginya rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang baik akhlaknya. Rasulullah akan memberikan dia sebagai jaminan. Aku akan menjamin, kata Rasulullah, aku akan menjamin rumah di atas surga bagi orang yang baik akhlaknya. Karena dengan baiknya akhlak ini akan tercipta kaum muslimin yang baik, akan tercipta masyarakat yang baik, akan tercipta kerukunan yang baik, saling menghormati. Tetapi ketika kaum muslimin lupa dengan akhlak yang baik, akan terjadi perampokan, akan terjadi pencurian, akan terjadi korupsi. Tidak peduli dengan hak kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Akhlak yang rusak. Tidak peduli dengan tangganya, ini akhlak yang rusak. Tetapi ketika kaum muslimin mulai memperbaiki dirinya, keluarganya, anaknya, tetangganya, paling tidak kalau dia mulai dengan ini, rumah sekitar dia sudah menjadi tenang, tidak ada kerusakan. Maka sebenarnya kemuliaan kaum muslimin dan kejayaan kaum muslimin itu bisa kembali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan termasuk orang yang diharapkan dan bisa menjadi harapan untuk membangun kaum muslimin adalah pemuda. Bukan kita katakan orang tua tidak ada artinya, tidak ada perannya. Bahkan kita butuhkan peran orang tua untuk mendidik mereka. Bagaimana anak muda bisa menjadi pemuda yang berani, pemuda Islam, pemuda yang membela agamanya, kalau tidak bimbingan dari orang tua, kalau tidak contoh dari orang tua? Kita persiapkan anak-anak kita, anak-anak yang muda ini menjadi pemimpin di masa akan datang. Kita siapkan mereka dengan akhlak Islam, kita siapkan mereka dengan akidah Islam. Ketika mereka jadi pemimpin, mereka sadar dengan akhlak Islam mereka. Mereka sadar dengan tanggung jawab mereka. Mereka sadar apa yang harus mereka lakukan. Maka seharusnya juga seorang pemuda Islam ketika dia mendambakan yang namanya kemuliaan Islam, dia memperhatikan dirinya dengan akhlak yang baik. Maka pemuda atau para pemuda itu bisa dibagi menjadi 3 golongan secara umum. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwa 3 pemuda itu bisa dibagi menjadi 3 golongan secara umum. Nah, yang pertama, pemuda yang mereka ini istiqomah di atas agamanya, yang mereka ini betul-betul menjalankan konsekuensi agamanya, yang mereka ini menjalankan semua konsekuensi keimanan. Nah, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah, menjalankan isi Al-Quran. Mereka memegang teguh Al-Quran, membacanya, menghayatinya, mentadaburinya. Mereka juga berpegang teguh kepada As-Sunnah. Mereka juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai contoh. Ini pemuda yang pertama, yang mereka menjadikan diri mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Dia sadar bahwa dia harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dia sadar dia harus mengerjakan sholat. Dia sadar bahwa dia harus mengerjakan sholat tepat waktu. Dia sadar bahwa dengan sholat ini akan memperbaiki dirinya dan keluarganya, masa depannya. Dia juga menaikkan zakat. Dia sadar dengan zakat ini dapat memperlancar ekonomi kaum muslimin, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Jadi tidak sekedar hanya bicara teori, tapi dia juga tahu bagaimana ekonomi kaum muslimin, membayar zakat, memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, membayar sedekah. Ini pemuda yang pertama. Nah, dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haji, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada Muhammad bahwa dia adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Beriman bahwa hari kiamat pasti ada, siksa kubur pasti ada. Beriman pada qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala.
Mereka juga pemuda yang satu golongan ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini pemuda-pemuda yang istiqomah dan keimanan. Mereka yakin, "Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Mereka pemuda yang mengingkari kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. "Wal takum minkum ummah," hendaklah dari kalian satu golongan yad'una ilal khair, yang dia itu mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan mereka juga pemuda yang golongan pertama ini tahu bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Tidak mengingkari kemungkaran sehingga datang kemungkaran lebih besar, tidak. Mereka berpegang teguh dengan hadis Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhabul iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Perhatikan, kapan menjadi lemah? Ketika tidak mampu. Ketika dia mampu tapi tidak melakukan, ini yang lemah. Tapi ketika tidak mampu dia tidak melakukan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuatu yang tidak mampu. Contoh, ada orang sekarang bikin bar di tengah jalan, pinggir jalan bikin bar. Seorang pemuda Islam, dia merasa mengingkari, ini kejelekan. Tapi apakah dia punya kemampuan untuk menutupnya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau seandainya dia punya kemampuan, apakah cara yang dia tempuh akan menjadikan kerusakan yang lebih? Contoh, kalau dia tutup, dia yang bekerja akan tumpah darah kaum muslimin, saling membunuh kaum muslimin. Ini akan menjadi apa? Mafsadat yang lebih besar. Ya kan? Berarti dia tidak mampu. Ketika dia tidak mampu menutupnya dengan tangannya, lalu dia dengan lisannya. Ketika dia pindah dengan lisan, mengingkari dengan lisan, apakah dikatakan lemah iman? Tidak. Ini bukan lemah iman. Tapi ini yang kamu mampu. Kerjakan apa yang kamu mampu. Bagaimana contoh yang lemah iman? Dia mampu menutup dengan tangannya, dibubarkan, ditutup. Dia mampu karena dia penguasa. Tapi dia hanya mengingkari dengan lisan. Ini dikatakan lemah iman. Harusnya kamu ingkari dengan kemampuan yang lebih. Sementara pemuda tadi, apa kemampuannya? Dia tidak mampu dengan tangan. Bahkan ketika dengan tangan dia akan merusak dirinya sendiri dan orang lain. Ketika dia dengan lisan, apakah dikatakan lemah iman? Tidak. Ini namanya bukan lemah iman. Tapi ini kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Maka ini pun kadang-kadang salah paham kaum muslimin. Pokoknya semua kemungkaran harus ingkar dengan tangan. Apakah kamu mampu dengan tangan? Kalau ternyata lebih mudarat lebih besar, kerusakan lebih besar, jangan kamu ingkar dengan tangan. Berarti kamu tidak mampu. Ini pertama. Jadi kaum pemuda itu kita katakan terbagi menjadi 3. Ini pemuda yang pertama, yang mereka ini merasa bertanggung jawab atas agamanya. Mereka bertanggung jawab atas apa yang harus mereka lakukan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bekerja atau mengamalkan sunnah di atas Al-Quran dan sunnah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Tidak meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad. Maka pemuda yang seperti ini, pemuda yang akan membanggakan. Pemuda yang akan membangun masa depan kaum muslimin. Kalau seandainya semua pemuda berakhlak seperti akhlak ini, maka mustaqbal akan datangnya kaum muslimin akan dipimpin orang-orang seperti mereka. Nah, akan dipimpin orang-orang seperti yang merasa tanggung jawab terhadap dirinya, agamanya, masyarakatnya. Mereka melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang kedua, ini pemuda yang dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan lingkungannya. Tidak peduli dengan agamanya. Tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Dia hanya habiskan waktunya kesana kemari tanpa arti. Tidak membangun dirinya, tidak membangun masyarakatnya, tidak memberikan manfaat pada siapapun. Bahkan mengganggu orang lain.
tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, bahkan seolah-olah tidak sadar bahwa dia akan dibangunkan yaumul qiyamah. Orang seperti ini, pemuda yang seperti ini, kalau dia nanti menjadi pemimpin kaum muslimin, akan menjadi kerusakan. Akan menjadi kerusakan. Ini tanggung jawab siapa? Termasuk dari tanggung jawab para bapak, orang-orang tua, untuk memperhatikan pemuda-pemuda, anak-anak, agar tidak berakhlak seperti akhlak-akhlak orang-orang kafir. Adapun jenis pemuda yang ketiga, pemuda yang di antara dua ini. Dia di antara yang baik, lingkungan baik, tetapi dia juga di antara lingkungan yang jelek. Dia kadang-kadang memperhatikan agamanya, tapi terkadang juga dia tersebut pada kemaksiatan. Bahkan dia tidak sadar bahwa dia ini membutuhkan ilmu agama. Dia tidak sadar bahwa dia membutuhkan bimbingan. Ini pemuda jenis yang ketiga. Dia di antara dua sisi. Di antara sisi yang jelek, yang tidak diharapkan, dan di antara sisi pemuda yang dibanggakan dan menjadi harapan. Maka orang seperti ini betul-betul sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian. Ketika kita membimbing mereka, kita membimbing masa depan kaum muslimin. Karena mereka akan menjadi pemimpin kita nanti. Karena mereka yang akan bertanggung jawab pada kaum muslimin. Maka seharusnya para pemuda dan pada orang-orang tua memperhatikan kepada anak-anak dan keluarganya. Nah, ada beberapa perkara yang bisa menyebabkan para pemuda itu tergelincir dan bisa menyebabkan para pejuang Islam itu jatuh dalam kesalahan atau dalam kelalaian, atau dia merasa dirinya tidak bermanfaat. Sebab-sebab dari kerusakan ini, kerusakan pertama adalah mereka mempunyai waktu kosong. Banyaknya waktu kosong. Ini merusak bagi seorang pemuda. Siapapun orangnya, kalau dia terlalu banyak waktu kosong, tidak dimanfaatkan untuk berzikir, tidak dimanfaatkan untuk beribadah, tidak dimanfaatkan untuk mengingat Allah, tidak dimanfaatkan untuk belajar ilmu agama, maka akan waktunya akan dimanfaatkan dengan yang lain. Kalau dia tidak dimanfaatkan dengan taat kepada Allah, berarti waktunya akan dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau dia tidak dimanfaatkan waktu untuk mendengar Al-Quran, maka kemungkinan dia akan mendengarkan selain Al-Quran. Kalau tidak dimanfaatkan waktunya untuk belajar agama, belajar yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dia akan mempelajari sesuatu yang merusak. Dia akan, waktu yang kosongnya itu akan diisi dengan sesuatu yang sia-sia. Yang waktu kosong ini, dia tidak sadar, terutama para pemuda tidak sadar, bahwa waktu kosong muda ini, waktu yang muda ini, ketika dia sia-siakan, di hari tua nanti adalah nadamah. Ketika dia menyia-nyiakan waktu muda, di hari tua nanti adalah penyesalan. Kenapa aku waktu muda tidak melakukannya? Sekarang sudah terlambat. Kenapa aku dahulu pemuda tidak melakukannya? Sekarang sudah terlambat. Maka Rasul mengatakan nikmatan, dua kenikmatan, maghbunun bihima katsirun minan nas. Tertipu kebanyakan manusia. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu kosong. Dan salah satu lagi penyebab dari rusaknya para pemuda adalah teman yang jelek. Waktu yang kosong dan teman yang jelek. Waktu yang kosong, obatnya adalah pergunakan waktu, menuntut ilmu, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat. Yang kedua adalah teman yang jelek yang mempengaruhinya. Maka perhatikan teman para pemuda. Jangan mencari teman yang melemahkan keimanan kita. Jangan mencari teman yang merusak akhlak kita. Jangan mencari teman yang merusak dunia dan akhirat kita.
Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Orang yang bersahabat, orang yang saling kasih sayang, nanti di hari kiamat nanti ba'dhum li ba'din adu. Sebagian mereka dengan sebagian lain itu menjadi musuh. Ketika apa? Ketika persahabatannya bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah mengatakan, masalu jalisus salih wa jalisus su'. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu bagaikan nafiqul qir wa hamilu misk. Bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Wa amma hamilu misk, adapun penjual minyak wangi, imma yahdiyaka atau tabta'min atau tajidu minhu raihatan thayyibah. Kalau kamu bergaul dengan penjual minyak wangi, kemungkinan dia memberikan kamu hadiah, atau kamu beli darinya minyak wangi, atau kamu cuma sekedar mendapatkan wanginya saja. Ini permisalan teman yang baik. Ada masalah jalusus sol, jalusus su. Ada perumpamaan teman yang jelek seperti pandai besi. Iman tuqriqu thiyarak an tajidu minhu raihatan sayyi'ah atau khabithah. Bagaimana pandai besi itu? Kalau dia tidak membakar bajumu, kamu mendapatkan bau dari dia. Bau yang tidak asik, tidak enak. Ini perumpamaan teman bergaul. Maka seorang pemuda ketika dia ingin masa depannya baik, dan dia ingin bercita-cita membangunkan kaum muslimin, bercita-cita mengembalikan kemuliaan kaum muslimin, perhatikan temannya. Jangan dia berteman dengan orang-orang yang malas. Jangan dia berteman dengan orang yang tidak peduli dengan agamanya. Jangan dia berteman dengan orang yang merusak dirinya dan masyarakatnya. Dia berteman dengan orang-orang yang memberi semangat dan motivasi dalam beribadah. Begitupun siapapun. Jangan berteman dengan orang yang merusak akidah kita. Kata Rasulullah apa? Al-mar'u ma'adinul khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bersama agama sahabatnya. Khalil itu orang yang dicintainya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan salah seorang kalian siapa sahabatnya. Jangan semua ditemani. Sadar tidak sadar, ia tidak mau kita terjerumus pada kejelekan. Contoh seorang pemuda yang dia bisa bergaul dengan pemuda yang melakukan narkoba. Seharusnya narkoba dijauhkan. Ketika dia berteman dengan teman yang pelaku narkoba ini, paling tidak apa? Dia tidak mengingkari secara lisan. Teman saya gak enak. Padahal dia harus mengingkari. Ini menunjukkan kejelekan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u man ma'ahabbah. Rawahu muttafaqun alaih. Seorang itu bersama siapa yang dicintainya di yaumul kiamat. Jadi, kalau seandainya kaum muslimin ingin kembali kepada kemuliaan kaum muslimin, mereka harus kembali kepada akidah, kepada akhlak Islam. Perhatikan para pemuda, karena mereka akan menjadi pemimpin masa depan. Perhatikan mereka. Jangan biarkan waktu mereka kosong, terbengkalai. Jangan biarkan mereka berteman dengan orang jelek. Bimbing dan beri mereka pengharaan. Allahumma musta'an. Ada beberapa yang kita tadi baru mengatakan dua ini yang dapat menyebabkan pemuda jatuh ke dalam kesalahan dan kejelekan. Pertama, waktu yang kosong. Yang kedua, teman yang jelek. Yang ketiga, seorang pemuda itu atau seorang yang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, dia harus memilah dan memilih apa yang masuk ke dalam pikirannya. Apakah yang masuk ini sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Jangan semua berita dia terima, semua buku dia baca, semua pemikiran dia terima. Akhirnya kita lihat sebagian pemuda sekarang berpemahaman komunis. Kenapa? Karena buku yang dia baca seolah-olah menggambarkan komunisnya akan berhasil. Mana negara komunis yang berhasil? Apakah pernah negara komunis berhasil? Berikan mereka kitab kaum muslimin, sejarah kaum muslimin, keberhasilan Rasulullah. Yang telah kita katakan tadi awal, bahwa Islam pernah menguasai lebih sepertiga dunia. Bukan menguasai ekonomi saja, menguasai akhlak. Perhatikan Irak. Bahasa apa yang mereka gunakan sekarang? Arab.
Bukan hanya sekedar menguasai ekonomi, budaya, bahasa, mereka kuasai kaum muslimin. Apakah ada sekarang penjajah yang bisa merubah bangsa kaum lain? Tidak ada. Maka tidak perlu lagi kaum muslimin atau anak-anak muda membaca buku-buku selain buku-buku Islam. Ekonomi ada dalam Islam. Perjuangan, tata negara ada dalam Islam. Ini yang ketiga. Bahwa ketika pemuda itu salah baca, salah informasi, salah menerima suatu kebenaran, dia akan terjerumus. Maka perhatikan buku-buku yang dibaca. Perhatikan pemahaman-pemahaman yang dibaca. Apa patokannya pemahaman ini benar apa salah? Harus ada patokannya. Apakah semua yang saya suka benar, yang saya tidak suka itu salah? Bukan seperti itu. Harus ada patokan dalam suatu menilai suatu kebenaran. Harus ada patokan dalam menilai suatu al-haq, suatu perselisihan, harus ada penengah. Apa itu penengahnya? Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah dan sunnah. Ini jadi patokan. Al-Quran dan sunnah tidak akan sesat selama-lamanya. Ini jadi patokan. Kebenaran ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Kebenaran ditimbang dengan perkataan Rasulullah SAW. Kebenaran ditimbang dengan hadis. Bukan dengan pemikiran, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan. Karena Rasulullah SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan padanya. Maka ketika seorang pemuda atau seorang mencari kebenaran, membaca satu informasi, harus mempunyai tameng. Jika dia merasa ragu, tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Nah, bahkan Rasulullah bersabda, "Wa in tanaza'tum," Allah berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul." Jika kalian berselisih dalam satu perkara, dalam satu masalah, faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini jadi tolak ukur kita. Kebenaran, salah, atau kebenaran itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Rasulullah berkata dalam hadis yang lain, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah orang sebelumku. Abdu 'alaiha bin nawajid, tamassuku biha. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup kalian nanti di akhir zaman, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Apa obatnya kata Rasulullah? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Obat dari perselisihan tadi kembali kepada alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Nah, ini sebab yang ketiga, yaitu sebab dari ketergelinciran seorang, terutama seorang pemuda, karena dia salah informasi. Bahkan sebagian buku itu menjauhkan mereka dari agama mereka, seolah-olah mengatakan bahwa agama Islam itu tidak relevan untuk ditatbikkan, tidak relevan untuk diterapkan zaman sekarang. Ini orang-orang yang berpikiran seperti ini sebenarnya ingin menjauhkan seorang pemuda dari Islam. Ketika telah jauh seorang pemuda dari Islam, akan dipimpin nanti kaum muslimin bukan dari orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ketika pemimpin seperti ini, maka kaum muslimin akan lemah. Seperti apa kata Rasulullah? Kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Hubbud dunya wa karahatul maut. Itu disebabkan karena dua perkara kata Rasulullah. Kalian banyak, tapi seperti buih di lautan. Tidak ada artinya kebanyakan. Karena dua perkara. Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Dan termasuk dari sebab-sebab ketergelinciran pemuda, mereka tidak menghargai yang tua. Mereka tidak memberikan orang tua sebagaimana mestinya.
mereka tidak menyadari bahwa orang tua, apalagi orang tua yang kata Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan kebaikan, orang-orang yang telah makan garam, telah menempuh apa yang telah mereka tempuh. Petua-petua mereka adalah berdasarkan pengalaman. Ketika seorang pemuda tidak mendengarkan lagi nasihat-nasihat orang tua, maka pemuda itu akan tergelincir dan melenceng. Terutama orang tua yang di atas ilmu, para ulama. Rasul bersabda, al-barakah ma'al kabirukum. Barokah itu bersama orang-orang yang tua. Ketika seorang anak muda itu tidak merasa tidak butuh orang tua, bahkan mengatakan orang tua ini tidak tahu apa-apa, ketahuilah bahwa dia akan membuat jalan baru yang jalan ini merusak dirinya sendiri. Begitu juga orang tua, dia harus sadar bahwa dia mempunyai tanggung jawab. Seorang ayah mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasul bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang bapak akan ditanya kepemimpinan terhadap keluarganya. Bagaimana anaknya? Bagaimana akhlak anaknya? Bagaimana pendidikan anaknya? Ketika seorang anak jauh dari orang tua, atau orang tua tidak menasihati anak, atau anak merasa tidak butuh kepada nasihat orang tua, ini pun sebab-sebab ketergelinciran, sebab-sebab dari kerusakan para pemuda. Allahumma musta'an. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kajian saya sampai di sini di hari ini. Bukan berarti saya cukupkan kajian saya sampai di sini. Kita insya Allah akan terus bertemu di kajian-kajian yang akan datang. Karena ini hanya sekedar pengenalan. Dan dipersilahkan bagi ikhwan untuk istirahat sambil menunggu ustaz yang akan datang. Astagfirullahaladzim.